Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan judul, Hargai dan Jangan Sia-siakan. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Sekali lagi Kisah Para Rasul 24 ayat 25 sampai ayat 27, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini berisikan tentang peristiwa di mana Paulus memberikan kesaksiannya di hadapan Felix. Felix adalah seorang gubernur Romawi yang berkuasa di daerah Yudea. Paulus memberikan kesaksian atau membela dirinya di hadapan Felix atas tuduhan dari seorang yang bernama Tertulus dan orang-orang Yahudi yang mendukung Tertulus ini. Namun ternyata Tertulus dan orang-orang Yahudi yang beserta dengan dia tidak dapat membuktikan tuduhan yang mereka berikan terhadap Paulus. Karena mendengar kesaksian dari Paulus ini, maka Felix menangguhkan atau menunda atau mengundur perkara tersebut. Hal ini dilakukan Felix agar mendapat waktu lebih panjang untuk bisa mempertimbangkan tentang perkara yang terjadi. Dan selama masa penangguhan perkara itu, Paulus tetap ditahan, tetapi dengan tahanan ringan yang diberikan oleh Felix. Dan Felix tetap mengizinkan supaya sahabat-sahabat Paulus bisa mengunjungi Paulus di penjara. Dan setelah beberapa hari, Paulus dibawa kembali untuk menghadap Felix. Saat itu Felix datang bersama dengan istrinya yang bernama Drusilla. Dan istri dari Felix ini adalah seorang Yahudi. Felix meminta supaya Paulus memberikan kesaksian atau menceritakan tentang imannya kepada Yesus. Dan ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada Felix, yaitu Paulus menyampaikan tentang kebenaran, penguasaan diri, dan juga penghakiman yang akan datang. Dan saat ini mari kita akan melihat tentang Felix saat ia sudah diperdengarkan oleh Paulus tentang iman kepada Yesus. Dari kehidupan Felix ini ternyata ada hal yang harus kita hindari. Meskipun dia sudah diperdengarkan tentang iman kepada Yesus, ternyata dari kehidupan Felix ini ada hal-hal yang perlu kita hindari. Dan sama-sama kita akan melihat. Yang pertama adalah jangan hanya mengetahui jalan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Tidak hidup di dalam jalan Tuhan tersebut. Di dalam ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Ya. Dikatakan bahwa di dalam ayat 22 ini Felix ini sesungguhnya tahu. Dan tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar tahu. Artinya Felix ini mengerti sekali tentang jalan Tuhan, tentang jalan kebenaran, tentang kehendak Kristus. Tetapi Felix hanya sampai pada batas tahu atau mengerti saja. Tetapi Felix tidak melakukan apa yang menjadi jalan Tuhan tersebut, apa yang menjadi jalan kebenaran, kehendak Tuhan tersebut. Nah, ini dibuktikan saat Paulus menyampaikan tentang imannya kepada Felix, ya, di mana dia menceritakan tentang kebenaran tadi, penguasaan diri, dan juga penghakiman yang akan datang. Felix malah menyuruh Paulus untuk pergi dahulu. Ya. Felix memilih untuk menghindar. Ia gemetar dengan segala kesalahan-kesalahannya dan akhirnya mencari situasi yang lain yang lebih baik untuk mendengarkan firman Allah. Ternyata Felix tidak melakukan jalan Tuhan itu dengan benar, sehingga saat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dia menjadi takut dan gemetar.
Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tentunya kita sudah sering sekali mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, ataupun khotbah-khotbah, ataupun kita sering merenungkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi mulai saat ini, mari kita mau bertindak, kita mau melakukan setiap kebenaran itu, melakukan setiap firman Tuhan itu, tidak hanya sampai pada batas mengerti ataupun tahu saja, tapi benar-benar kita mempraktekannya. Karena apa? Karena kita sudah mengerti, karena kita sudah tahu, oleh sebab itu mari kita lakukan, kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita harus hindari dari kehidupan Felix adalah jangan mengeraskan hati terhadap firman untuk bertobat. Felix sudah mendengar tentang iman kepada Yesus. Ia juga sudah diajarkan tentang perihal-perihal tentang dosa, kebenaran, penguasaan diri, dan juga penghakiman yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-25 yang merupakan ayat pokok kita. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sebenarnya melalui kesaksian Paulus ini, Felix diyakinkan oleh firman Allah untuk percaya kepada Yesus. Tetapi ia tidak merespon dengan baik dan tidak bertobat. Felix tidak menyadari bahwa saat itu bisa menjadi hari keselamatan bagi dirinya dan juga bagi istrinya. Hari itu adalah hari perkenanan Allah untuk menyelamatkan kehidupan Felix dan juga istrinya. Hal ini yang perlu kita ingat dan sadari dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Allah memberikan kepada manusia hanya hari ini, bukan besok untuk bertobat. Dalam artian, jangan menunda-nunda untuk bertobat. Saat Tuhan memberikan waktu kita saat ini, kita menyadari kesalahan kita harus langsung bertobat, mengakui semuanya kepada Tuhan. Jangan menunggu hari besok atau jangan menunda-nunda. Masih ada hari yang lain, masih ada waktu yang lain. Tidak, tapi hari ini Tuhan berkata hari ini kita mesti terus hidup di dalam pertobatan, tidak menunda-nunda pertobatan kita kepada Tuhan. Sadar dan langsung bertobat kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dan waktu perkenanan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu." Firman Tuhan berkata hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bertobat hari ini. Tidak menunda-nunda, tidak menunggu hari-hari yang akan datang. Tapi saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam pertobatan kepada Tuhan. Ya puji Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita perlu hindari dari kehidupan Felix ini adalah jangan menjadi hamba uang dan hidup seturut dengan kehendak manusia. Ayat yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Di dalam Alkitab ada kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang cinta uang dan berdosa karena uangnya. Contohnya ada Yudas, ada Ananias dan Safira, kemudian ada Simon tukang sihir yang mencoba untuk membeli kuasa Allah dengan uang. Dan di sini Felix telah mengabaikan keselamatannya karena mengharapkan uang. Yang terdapat di dalam ayat yang ke-26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Felix selalu berkomunikasi dengan Paulus ya, dengan harapan mendapat uang dari Paulus. Dengan harapan Felix terhadap uang, ia sering mengajak Paulus bercakap-cakap, tetapi bukan lagi tentang iman kepada Yesus ya. Dan padahal melalui kesaksian Paulus yang disampaikan kepada Felix ini, ia dapat saja diselamatkan jika ia mendengar, menerima setiap apa yang disampaikan oleh Paulus dan dia percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saat Felix digantikan oleh Porcius Festus, ia berusaha untuk mengambil hati atau menyenangkan hati dari orang-orang Yahudi dengan membiarkan Paulus tetap berada di dalam penjara di dalam ayat yang ke-27 ya. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Porcius Festus dan untuk
mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Hal ini yang menjadi pelajaran bagi kehidupan kita saat ini. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita hidup dalam perhambaan kepada uang dan akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita boleh bekerja untuk mendapatkan uang ya. Kita boleh memiliki uang yang banyak. Tetapi kita juga harus tetap sadar bahwa apapun yang kita miliki ya semuanya asalnya daripada Tuhan. Meskipun kita yang berusaha untuk mendapatkannya, tetapi Tuhanlah yang memberikannya. Jangan juga memilih untuk menyenangkan atau mengikuti kehendak manusia seperti yang dilakukan oleh Felix ini. Felix mengesampingkan firman Allah untuk mengikuti kehendak manusia dengan membiarkan Paulus tetap ada di dalam penjara demi menyenangkan hati orang Yahudi. Padahal dari Paulus ini, ketika Paulus menyampaikan kesaksiannya, menyampaikan firman Tuhan, ada jalan keselamatan bagi Felix saat dia mendengar dan menerimanya. Kita hidup karena anugerah Tuhan dan saya yakin dan percaya kita semua menyadari akan hal itu. Oleh sebab itu sepatutnya yang kita senangkan adalah hati Tuhan, bukan hati manusia. Yang kita ikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus demi dihargai oleh orang dunia. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus demi mendapatkan harta dunia. Seperti yang Felix lakukan ini, dia mengabaikan keselamatannya demi mendapatkan uang. Dia bercakap-cakap dengan Paulus, bukan lagi tentang iman, tetapi tentang hal-hal yang lain supaya terlihat akrab dan akhirnya Paulus memberikan uang kepada Felix. Paulus berada di daerah Kaisarea selama 2 tahun dan terus bertemu dengan Felix. Dan selama 2 tahun itulah anugerah Allah sesungguhnya itu dinyatakan dalam kehidupan Felix. Untuk Felix bisa menerima keselamatan. Tetapi Felix tidak merespon dengan baik, dia tidak bertobat. Padahal Paulus ada di sekitar dia, terus menyampaikan firman Tuhan supaya dia bisa selamat. Nah dari kisah Felix ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa hargai dan jangan sia-siakan anugerah keselamatan dari Tuhan bagi kehidupan kita. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini untuk bertobat, untuk lebih percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita biarkan kesempatan yang luar biasa seperti Felix ini. Paulus ada di situ untuk menyampaikan firman Tuhan supaya dia beroleh keselamatan. Tapi dia tidak menghargai dan menyia-nyiakan semuanya. Mari kita mau menghargai dan jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kau perdengarkan bagi kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Dan kami minta Roh Kudus terus menerangkan, menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami dapat mengerti dan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LCAD Magelang supaya semakin hari hidup mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.